Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B akan menjelaskan terkait bab 7 mata kuliah ekonomi sumber daya alam, yaitu The Transition of Depletable to Renewable Resources, atau transisi sumber daya alam geologi ke sumber daya alam terbarukan. Nah, pertama-tama yaitu ada energi. Energi adalah sumber daya yang penting bagi kehidupan manusia, di mana tanpa energi kehidupan ini tidak akan berjalan. Nah, manusia sendiri sangat memerlukan energi karena setiap aktivitasnya manusia sendiri memerlukan energi, dan energi yang diperoleh oleh manusia itu berasal dari makanan yang dikonsumsi oleh manusia itu sendiri. Nah, kemudian ada natural gas from price controls to breaking some early history, atau sejarah singkat mengenai gas alam dari pengontrolan harga hingga ke fracking. Nah, pada subbab ini menjelaskan tentang bagaimana dampak kontrol harga di masa lampau, yang terfokus pada beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu ada reaksi pasar terhadap kontrol harga. Nah, reaksi pasar terhadap kontrol harga dengan cara menyisakan lebih banyak sumber daya, yang dimana ketika gas alam dibatasi di bawah harga pasar yang sebenarnya, konsumen akan cenderung menggunakan gas alam ini dibandingkan jika pada saat harga pasar berlaku. Nah, penyebabnya ketika hal ini terjadi yaitu kekurangan pasokan gas alam di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada peningkatan konsumsi. Nah, peningkatan konsumsi ini yang dimana kita bisa lihat ketika konsumen yang terbiasa dengan harga gas alam yang murah akan cenderung menggunakan lebih banyak gas alam untuk berbagai kebutuhannya dibanding ketika harga gas alam tersebut berada pada harga yang sebenarnya. Hal ini berkorelasi dengan poin yang sebelumnya. Nah, penyebabnya dapat memperburuk kekurangan pasokan dan meningkatkan tekanan pada infrastruktur gas alam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mempercepat transisi, di mana ketika gas alam ini dibatasi, tentunya produsen gas alam ini akan beralih ke sumber energi yang lain, di mana sumber energi yang lainnya tuh yang lebih murah dan aksesnya pun mudah gitu. Nah, produsen tuh akan berbondong-bondong ke sumber energi yang lain. Nah, kemudian yang keempat ada lonjakan harga yang signifikan atau secara mendadak, di mana ketika kontrol harga ini dicabut atau diubah secara signifikan, maka harga gas alam ini dapat melonjak drastis untuk mencerminkan harga pasar yang sebenarnya. Nah, penyebab dari hal ini tuh dapat menyebabkan gejolak ekonomi, yang dimana membebani konsumen yang bergantung pada gas alam. Kemudian yang selanjutnya ada oil the cartel problem. Nah, pada subbab ini tuh membahas bagaimana dampak kartelisasi dalam industri minyak yang dilakukan oleh OPEC atau negara-negara pengekspor minyak. Nah, berikut adalah dampak-dampak kartelisasi kartelisasi OPEC. Yang pertama yaitu ada alokasi sumber daya yang tidak efisien, yang dimana hal ini berarti OPEC membatasi produksi minyak untuk menaikkan harga, yang sehingga tidak semua sumber daya minyak yang tersedia itu dieksplorasi dan diproduksi secara optimal. Nah, kemudian yang kedua itu dampaknya ada harga minyak yang lebih tinggi, yang dimana hal ini tuh dikarenakan OPEC memiliki pasar yang kuat, yang dimana OPEC ini memiliki peran membatasi pasokan dan menaikkan harga dari sumber daya minyak tersebut. Income elasticity of demand, yaitu konsep ekonomi yang mengukur seberapa sensitif permintaan terhadap produk suatu kartel terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Seiring pertumbuhan pendapatan, permintaan juga harusnya meningkat. Peningkatan terus-menerus dalam memperkuat kemampuan kartel untuk menaikkan harga mereka. Elastisitas pendapatan permintaan juga penting karena mencerminkan seberapa sensitif permintaan terhadap siklus bisnis. Semakin tinggi elastisitas pendapatan permintaan, semakin sensitif permintaan terhadap periode pertumbuhan ekonomi yang cepat atau resesi. Selanjutnya ada non-member suppliers. Non-member suppliers adalah faktor kunci dalam kemampuan negara produsen untuk mempengaruhi pasar sumber daya alam. Mereka mencegah penyedia baru yang bukan bagian dari kartel untuk masuk ke pasar dan menurunkan harga. Compatibility of member interest. Kompatibilitas kepentingan anggota adalah faktor penting dalam menentukan potensi cartelization pasar sumber daya alam.
Dalam sebuah kata yang terdiri dari banyak penjual, kebebasan untuk mengejar tujuan penjual dapat terbatas karena kepentingan individu dan kepentingan kelompok secara keseluruhan dapat berbeda. Dalam kartel dengan satu penjual, tujuan penjual dapat dikejar tanpa khawatir aliansi dari anggota lain yang dapat merusak profitabilitas perusahaan. Namun, dalam kartel yang terdiri dari banyak penjual, kebebasan tersebut tidak sebebas dalam mengejar tujuan individu. Insentif dari setiap anggota dan insentif kelompok secara keseluruhan dapat berbeda. Terus yang selanjutnya adalah Fossil Fuels National Security Consideration. Impor minyak memiliki dampak yang tidak hanya terlihat di pasar, tetapi juga berpengaruh pada keamanan nasional. Keamanan nasional adalah barang publik yang tidak sepenuhnya tercermin dalam keputusan perusahaan impor. Terus kehadiran kelompok kooperatif mempengaruhi strategi penetapan harga kartel, dan pembentukan kartel dapat memberikan manfaat lebih kepada non-anggota daripada anggota. Strategi untuk mengatasi kerentanan terhadap impor minyak termasuk peningkatannya produksi domestik, konservasi energi, dan rencana kontingensi seperti cadangan minyak strategis. Yang selanjutnya ada electricity draw of depletable resources atau peran sumber daya yang dapat habis. Perkembangan teknologi dalam penggunaan listrik untuk pemanasan dan pendinginan atau pompa panas dan transportasi atau kendaraan listrik berperan penting dalam gambaran energi secara keseluruhan. Di Amerika Serikat, batu bara yang sebelumnya menjadi pesaing utama telah kalah saing oleh gas alam karena harganya yang lebih rendah. Namun fokus pada pengurangan gas rumah kaca juga menjadi salah satu faktor karena gas alam memiliki emisi karbon yang lebih rendah ketika dibakar. Selanjutnya ada electricity transitioning to renewable atau transisi ke energi terbarukan. Energi terbarukan ini penting karena sumber-sumber energi tak terbarukan ini jumlahnya terbatas dan mahal secara lingkungan. Meskipun memiliki keunggulan komparatif yang berbeda, campuran energi ini tuh penting. Walaupun demikian, ini juga mendapatkan kontroversi bahkan di kalangan komunitas lingkungan itu sendiri. Selanjutnya ada hambatan pasar pada efisiensi energi. Di antaranya, kurangnya informasi konsumen dapat menghambat pilihan yang rasional. Akses terbatas juga kepada modal dapat menghambat pembayaran biaya untuk pilihan yang lebih efisien. Contohnya efisiensi energi pada perumahan sewa. Unit perumahan sewa ini biasanya lebih kurang efisien dibandingkan dengan pemiliknya, karena penyewa yang membayar energi sementara pemilik yang harus berinvestasi dalam efisiensi energi. Jika si calon sewa mengetahui tidak mengetahui biaya sewa yang dibayarkan, maka ini tidak mencerminkan keefisiensian energi. Akibatnya pemilik kurang berinvestasi dalam efisiensi energi. Selanjutnya ada target energi distribusi. Salah satu karakteristik sumber energi terdistribusi seperti tenaga surya, angin, dan efisiensi energi ini merupakan sumber-sumber yang dapat ditempatkan di dekat penggunanya. Contohnya ada pada efek rebound dan backfire. Kebijakan efisiensi energi bisa kurang efektif pada efek rebound dan backfire. Efek rebound terjadi pada saat penghematan energi menurunkan biaya sehingga orang-orang cenderung menggunakan lebih banyak energi mencapai 60%. Efek backfire di mana konsumsi energi total meningkat. Ini jarang terjadi. Akibatnya kebijakan ini mungkin tidak mengurangi energi dan emisi korban sebanyak yang diharapkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.